Jadi halo semuanya. Perkenalkan, saya Dinda Siliana Putri, si mahasiswi kriminologi yang juga tidak setia-setia amat sama prodinya karena merupakan anak double degree juga, anak hukum pidana. And that's why today saya pakai baju hakim karena habis aja simulasi sidang. Dan itu too much information sebenarnya. So, pada kesempatan yang saya harap cukup lah ya 2 menit 3 menit ini, saya ingin membahas satu fenomena yang terjadi di Yogyakarta. Fenomena yang dimana kita itu bisa melihat dari sisi teori kriminologinya yang bernama geng motor, bukan geng motor sih, tapi geng kelitih di Yogyakarta. Saya itu udah juga meriset sedikit-sedikit, riset dari nanya-nanya ke teman saya yang kebetulan berada di Yogyakarta dan juga mencari-mencari sendiri informasi tentang kelitih ini. Nah, kelitih adalah suatu geng yang mengakar di Yogyakarta. Dan jika kita melihat dari kacamata teori kriminologi, teori yang sangat cocok sebenarnya untuk fenomena kelitih ini adalah teori social learning. Sebenarnya ada beberapa teori yang cocok, misalnya teori labeling, teori social learning, teori kontrol sosial, dan juga teori restraint gitu. Saya lupa, intinya adalah itu pokoknya. Routine activity. Nah, itu dia, routine activity. Tapi di sini kita akan membahas tentang teori social learning saja, oke? Nah, menurut teori social learning dan juga pemahaman saya dan juga hasil riset saya, sebenarnya kelitih itu cocok banget jika kita sandingkan dengan teori social learning. Social learning itu apa sebenarnya? Jadi di social learning itu mengatakan bahwa manusia itu, kita itu terlahir tidak jahat, kita tuh suci, kita tuh bersih. Nah, orang-orang penjahat itu sebenarnya mereka tidak dilahirkan untuk menjadi penjahat, mereka tidak lahir dengan sifat yang jahat, tapi mereka belajar untuk jahat. Seperti pada saat kita masih kecil, masih cimit-cimit, masih bayi. Kita kan belajar berjalan karena kita diajari oleh orang tua kita. Kita melihat mama, papa, kakak, nenek, kakek atau siapapun itu berjalan. Jadi kita juga bisa berjalan. Betul atau tidak? Betul lah. Begitu juga dengan social learning. Jadi orang-orang tuh belajar menjadi penjahat, bukan lahir dengan penjahat ini. Bukan lahir sebagai penjahat maksudnya. Ini menurut social learning ya, karena siapa tahu ada yang bilang, tapi ada juga orang yang lahirnya menjahat nih. Tidak, nah. Tidak, itu menurut social learning, oke? Kita kembali ke kelitih. Nah, kok bisa sih social learning itu dikaitkan dengan kelitih? Karena sekali lagi teman-teman, kelitih itu isinya anak-anak remaja. Isinya anak-anak remaja usia 17 tahun hingga 20-an tahun yang masih mencari jati dirinya sendiri dengan cara yang salah. Nah, di dalam social learning itu sebenarnya ada beberapa tahapan.